Selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda pernah nggak sih mikir, kenapa ya ada orang atau ide atau merek yang rasanya narik banget, kayak punya magnet gitu? Eh, eh. Nah, hari ini kita mau coba gali nih dari sumber-sumber yang Anda kirim, terutama buku Fascinate Sally Hogshead. Kita lihat gimana daya pikat ini, bahkan personal branding kita, ternyata akarnya jauh sampai ke leluhur. Betul sekali. Jadi kita bakal lihat gimana dorongan-dorongan purba yang umurnya udah jutaan tahun ini masih ngatur cara kita merespon pesan, merek, ya, bahkan satu sama lain sampai sekarang. Hmm. Ini bukan sekedar trik marketing biasa loh. Ini udah masuk ke apa ya, psikologi evolusioner yang bekerja gitu. Gimana kita jual diri dari dulu. Oke, jadi misi kita hari ini nih ya, bongkar pemicu-pemicu tak terlihat ini yang udah ada sejak zaman nenek moyang kita dan gimana relevansinya buat personal branding kita di zaman sekarang. Siap ya? Mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Hogshead itu mendefinisikan fascination. Apa ya? Sebagai kondisi terpikat yang intens banget. Sampai-sampai logika kita tuh sering kalah gitu. Oke, kesirip gitu ya. Nah, bisa dibilang gitu. Asal katanya kan fascinare, dari Latin, artinya menyihir. Dan ini bukan hal baru loh. Budaya-budaya kuno juga udah kepikiran soal ini. Menarik. Nah, yang bikin saya penasaran gimana sih Hogshead nyambungin ini ke insting purba kita? Nah, itu dia intinya. Sumber Anda itu nyebutin ada 7 pemicu utama. Ada nafsu, ini lebih ke sensori ya. Terus misteri, rasa penasaran itu. Ada kewaspadaan, soal ancaman. Oke. Terus gengsi, nah ini status. Kekuasaan, soal kontrol. Pelanggaran, godaan yang dilarang. Sama yang terakhir, kepercayaan, soal keandalan. Wah, 7 ya. Jadi ini kayak tombol-tombol di otak kita gitu. Bisa dibilang gitu. Dan yang seru, tombol ini udah ada dan kepencet jauh sebelum ada iklan, sebelum ada medsos. Ini tuh alat bertahan hidup dan bersosialisasi leluhur kita. Contohnya gimana tuh? Contohnya, ritual kita kalau lagi flirting atau menggoda, itu kan polanya mirip banget di seluruh dunia. Itu kan cara purba buat ngasih sinyal ketertarikan, sekaligus ya nilai diri kita sebagai calon pasangan. Semacam personal branding versi awal gitu. Wah iya juga ya. Jadi flirting itu udah personal branding zaman batu gitu. Terus soal senyum, saya kira itu murni visual buat nunjukin ramah. Ternyata nggak sesimpel itu. Ada riset John Ohala yang disebut di sumber Anda. Awalnya senyum itu malah sinyal suara. Nada tinggi buat nunjukin, hey, saya nggak bahaya. Oh, Baru kemudian jadi ekspresi wajah yang kita kenal sekarang. Penting banget kan buat hidup bareng dalam kelompok dulu? Harus bisa nunjukin niat baik. bener banget. Biar nggak dianggap ancaman ya. Terus apa lagi contohnya? Ada lagi soal ketertarikan berdasarkan aroma. Lewat gen MHC itu. Kita secara nggak sadar bisa mencium siapa yang genetiknya cocok sama kita. Wow. Bahkan soal obsesi kita sama status dan kekuasaan. Ada studi Dr. Platt, itu kan, yang monyet lebih milih lihat gambar monyet penting daripada minum. Itu nunjukin betapa dalamnya kita, primata, ya, terprogram buat perhatiin siapa yang punya gengsi dan kekuasaan di suku kita. Sinyal sosial itu. Gila, jadi monyet aja udah punya influencers ya dari dulu. Oke, kalau kita tarik nih ke zaman sekarang, pemicu-pemicu purba ini jadi fondasi branding modern dong ya? Tepat sekali. Contohnya misteri tadi. Kenapa Jägermeister bisa laku keras? Ya karena rasanya aneh dan resepnya rahasia. Bukan meskipun aneh. Orang jadi penasaran, pengen tahu. Oh iya benar juga, jadi misterinya itu yang dijual. Atau pemicu kewaspadaan. Ini nggak melulu soal hidup atau mati loh. Kayak iklan anti mabuk yang efektif itu, seringkali bukan nakut-nakutin soal kematian, Terus? tapi lebih ke konsekuensi sosial yang lebih ngena buat remaja. Misalnya, SIM dicabut atau malu diantar ibu ke pesta dansa, itu kan ancaman buat status sosial mereka, gengsi mereka. Ah, paham. Jadi ancamannya lebih ke malunya ya. Sama kayak kalau ada diskon terbatas waktunya gitu, itu juga kewaspadaan. Iya, itu menekan tombol awas ketinggalan, jangan sampai nggak dapet, itu juga kewaspadaan. Terus ada lagi kepercayaan. Kenapa kita nyaman sama yang udah dikenal? Kayak milih McDonald's kalau lagi di luar negeri gitu. Atau nonton ulang film favorit. Nah itu dia. Karena familiar itu rasanya aman. Sama kayak leluhur kita yang lebih percaya jalan yang udah sering dilewatin.
daripada coba-coba jalur baru yang nggak pasti. Ada rasa aman di situ. Oke, jadi disinilah personal branding zaman sekarang ketemu sama warisan jutaan tahun itu ya. Pemicu-pemicu tadi juga berlaku buat gimana kita sebagai individu memikat orang lain. Banget. Konsep F-score dari Hogshead itu kan intinya ngukur seberapa efektif sih Anda pakai pemicu-pemicu purba ini buat menjual diri Anda. Gimana Anda bikin orang lain tertarik sama Anda? Kayak contoh David Meerman Scott yang nambahin nama tengahnya itu ya, biar lebih wah di Google, itu kan kayak, Nah, itu dia. Itu adaptasi modern banget. Biar lebih menonjol, lebih memikat algoritma dan orang yang cari. Itu bisa dibilang pakai pemicu gengsi sama misteri sedikit mungkin, biar beda. iya ya, biar unik dan diingat. Jadi, ya gitu. Cara Anda komunikasi, bangun reputasi, baik online maupun offline, itu semua seringkali tanpa sadar pakai taktik yang umurnya udah sama tuanya sama spesies kita. Personal branding Anda itu akarnya ya di cara leluhur kita dulu ngasih sinyal. Sinyal nilai diri, kekuatan, keunikan, biar bisa bertahan dan berkembang di kelompoknya. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, daya pikat itu ternyata bukan sihir atau sulap, tapi lebih ke sains evolusi yang udah terprogram di diri kita. Pemicu yang dulu bantu kita cari makan, cari pasangan, hindari bahaya. Sekarang jadi alat persuasi dalam banyak hal, termasuk gimana Anda menampilkan diri Anda ke dunia luar. Iya, memahami 7 pemicu ini jadi kayak ngasih kita kacamata baru ya, buat ngeliat gimana merek berusaha narik perhatian kita. Dan juga gimana kita sendiri secara naluriah udah pakai pemicu-pemicu ini pas berinteraksi sama orang lain. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh dari 7 pemicu tadi. Nafsu, misteri, kewaspadaan, gengsi, kekuasaan, pelanggaran kepercayaan. Mana ya yang tanpa sadar paling sering Anda pakai buat personal branding Anda? Dan setelah tahu akar evolusionernya ini, ada nggak yang kira-kira pengen Anda ubah atau tingkatkan dari cara Anda berinteraksi? Nah, itu dia. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.